Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng memperhatikan bahwa, meskipun 5 tetua agung klan surgawi Zhou telah meninggal, meskipun 5 bawahannya yang sedekat saudara laki-lakinya telah meninggal, tapi kepala klan Zhou Heavenly Clan tidak memiliki sedikit pun kesedihan di wajahnya. Malahan, sudut bibirnya terangkat dengan senyum dingin. Ying Mingqiao, kamu pasti tidak pernah membayangkan bahwa kami akan rela mengorbankan diri untuk mengalahkanmu. Yang mati hari ini bukanlah kita semua. Tapi sebaliknya, itu akan menjadi kamu. Jadi bagaimana jika kamu jenius? Apakah kamu masih akan dibunuh oleh tangan kita hari ini? Selain itu, ini adalah kedua kalinya kamu dikalahkan oleh kami. Ketua klan Zhou Heavenly Clan berbicara menggunakan suaranya yang sangat lemah. Meskipun suaranya sangat lemah, tapi kata-katanya dipenuhi dengan kebanggaan. Seolah-olah dia yakin bahwa mereka pasti akan menang, dan mulai menikmati pertunjukan yang meriah. Pertunjukan itu adalah pertunjukan kekalahan Ying Mingqiao. Tepat pada saat itu, sinar merah tiba-tiba terbang melintas. Tebasan dari kepala klan Kong Heavenly Clan sebenarnya berhasil mengenai Ying Mingqiao. Meraung. Diserang oleh tebasan itu, Ying Mingqiao tidak menjerit kesakitan, tapi dia malah meraung. Itu seperti tebasan yang telah membangkitkan semangat juangnya. Ying Mingqiao pun mulai bertempur dengan lebih berani. Tapi sayangnya, itu tidak berguna. Kekuatan pertempurannya benar-benar ditekan oleh kepala klan Kong Heavenly Clan. Setelah itu, Ying Mingqiao diserang oleh serangan dari kepala klan Kong Heavenly Clan. Dalam situasi seperti itu, Ying Mingqiao segera dipenuhi dengan luka. Dagingnya terkoyak, dan darah mengalir dari tubuhnya tanpa henti. Kamu terus menyebut orang lain sampah, tapi ternyata kamu adalah sampah terbesar dari semuanya. Mengapa penerus Zhan Haichuan dan Grandmaster Kai Hong semua harus menjadi orang yang membual tentang omong kosong? Kepala klan Kong Heavenly Clan mengejek. Segera, Ying Mingqiao meraung lagi. Dan kemudian, dia menebaskan Coiling Dragon Heaven Fight Halberd-nya di langit. Mengaum. Saat berikutnya, sebuah raungan terdengar. Naga emas yang melingkar di sekitar Coiling Dragon Heaven Fight Halberd, itu benar-benar terbang keluar dari tombak itu. Semuanya terjadi terlalu cepat. Selain itu, karena jarak antara kepala klan Kong Heavenly Clan dan Ying Mingqiao sangat dekat, kepala klan Kong Heavenly Clan dipukul langsung oleh naga emas dan dikirim terbang. Apalagi naga emas itu sebenarnya mulai mengembang, dan kecepatannya juga mulai cepat. Hanya dalam sekejap, naga emas sepanjang beberapa meter itu tumbuh lebih dari 1000 meter. Naga raksasa berukuran ribuan meter itu menutupi langit, dan berkedip-kedip seolah itu terbuat dari emas. Selain itu, naga itu memancarkan kekuatan opresif yang sangat gagah. Naga emas itu berhasil menelan kepala klan Kong Heavenly Clan. Sialan, aku lupa bahwa dia masih memiliki langkah itu, seru kepala klan Zhou. Pada saat itu, kepala klan langit Heavenly Zhou berubah pucat, dan ekspresi panik muncul di matanya yang sudah tua. Karena sudah begitu lama, dia benar-benar lupa bahwa alasan mengapa Coiling Dragon Heaven Ying Mingqiao begitu kuat adalah, itu karena ia memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan persenjataan leluhur lainnya. Adapun naga emas sebelumnya, itu adalah keterampilan bela diri yang unik untuk Halberd Coiling Dragon Heaven Fighting. Naga emas itu bisa dikatakan sebagai keterampilan bela diri tabu leluhur. Namun karena itu dalam harmoni yang sempurna dengan Halberd Coiling Dragon Heaven Fighting, karena begitu dilepaskan, kekuatannya akan jauh melebihi kemampuan keterampilan bela diri tabu ancestor biasa. Karena kepala klan Kong Heavenly Clan dikejutkan secara langsung oleh keterampilan bela diri tabu leluhur, situasinya secara alami akan sangat buruk baginya. Meraung. Pada saat itu, Ying Mingqiao menghadap ke langit dan meraung. Ketika dia meraung, darah mulai mengalir dari mata, hidung, telinga, dan juga daeri mulutnya tanpa henti. Pada saat yang sama, kekuatan naga emas itu juga mulai tumbuh semakin kuat. Melihat itu, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Dia tidak tahu apa naga emas itu, tapi dia menduga itu pasti semacam integrasi antara persenjataan leluhur dan keterampilan bela diri tabu leluhur. Namun jika menilai dari situasi yang dihadapi, meskipun keterampilan bela diri itu sangat kuat, namun itu juga menempatkan beban yang sangat besar pada Ying Mingqiao. Bergemuruh.
Tiba-tiba saja, ledakan keras segera terdengar. Cahaya keemasan mulai memercik ke seluruh penjuru bagaikan hujan emas. Naga emas itu benar-benar meledak. Gabruk. Pada saat itu, Ying Mingchao tiba-tiba setengah berlutut di udara. Jika menilai seberapa keras dia terengah-engah, keterampilan bela diri yang dia gunakan sebelumnya itu telah membebani dirinya. Selain itu, Chu Feng juga memperhatikan bahwa ketika cahaya emas yang tersebar bertebaran seperti hujan, dan bersentuhan dengan halberd Coiling Dragon Heaven Fighting Ying Mingchao yang dipegang di tangannya, naga emas itu secara bertahap muncul kembali di Coiling Dragon Heaven Fighting halberdnya. Itu Coiling Dragon Heaven Fighting halberd benar-benar sebuah persenjataan leluhur yang ajaib. Kualitasnya itu telah melampaui Stormwind Edge dan Flame Dragon Greatsword milik Chu Feng. Apakah hanya ini yang kamu mampu lakukan? Tepat pada saat itu, sebuah suara segera terdengar. Setelah mendengar suara itu, ekspresi semua orang yang hadir berubah sangat besar. Alasan untuk itu adalah, karena itu adalah suara kepala klan Kong Heavenly Clan. Dia sebenarnya hidup, meskipun ia juga terluka dan bahkan berlumuran darah, tapi auranya masih sangat banyak dan kuat. Wush! Tepat pada saat itu, kepala klan Kong Heavenly Clan tiba-tiba bergerak. Dengan senjata leluhurnya yang ditujukan pada Ying Mingchao, dia pun melesat maju. Melihat itu, Ying Mingchao buru-buru bergerak untuk menghindarinya yang sedang melesat maju. Namun demikian, karena dia telah menerima beban yang sangat besar dari serangan sebelumnya, kecepatannya telah tumbuh jauh lebih lambat. Dengan suara cerot, persenjataan leluhur menembus ke tubuh Ying Mingchao, dan menancap ke dantian Ying Mingchao. Namun karena Ying Mingchao adalah seorang immortal sejati, dia tidak akan kehilangan kultivasinya bahkan setelah menusuk dantiannya. Setelah mencapai alam immortal sejati, bahkan jika tubuh seseorang benar-benar hancur, seseorang masih tidak akan mati, dan kultivasi seseorang masih tidak akan berkurang. Ranah abadi sejati adalah ranah kultivasi yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Itu adalah dunia tempat seseorang benar-benar mendapatkan gelar abadi. Namun demikian, persenjataan leluhur ketua klan surgawi Kong menembus dantian Ying Mingchao ini, itu ternyata mengandung kekuatan khusus. Petir mulai mengalir keluar dari persenjataan leluhur, dan mulai menutupi seluruh tubuh Ying Mingchao. Ying Mingchao sangat kesakitan sehingga penampilan wajahnya mulai mendistorsi. Namun, dia tidak mengucapkan satupun suara kesakitan. Sebagai gantinya, dia dengan erat mengepalkan giginya dan menahan rasa sakit. Pria itu benar-benar kuat dan tangguh. Wush! Pada saat itu, kepala klan Kong Heavenly Clan tiba-tiba mengangkat persenjataan leluhurnya. Ying Mingchao juga diangkat ke udara dengan persenjataan leluhurnya. Ying Mingchao, bukankah kamu memiliki niat membunuh yang meluap-luap? Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Aku sekarang tepat di depan kamu, mengapa kamu tidak datang dan membunuh aku? Ayo, cepat bunuh aku, ucap kepala klan Kong. Saat ketua klan Kong Heavenly Clan mengejek Ying Mingchao, dia memutar senjata leluhur yang dia pegang di tangannya untuk membawa rasa sakit yang lebih besar kepada Ying Mingchao. Namun Ying Mingchao masih mengepalkan giginya, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun rasa kesakitannya. Tiba-tiba, Ying Mingchao membuka mulutnya, dan seteguk ludah mendarat di wajah kepala klan Kong Heavenly Clan. Cih, sampah. Apakah menurutmu aku tidak tahu teknik seperti apa yang kamu gunakan saat ini? Setelah kekuatan kamu menghilang, kamu juga tidak akan bisa bertahan hidup. Tubuh dan jiwa kamu akan sepenuhnya dimusnahkan, kata Ying Mingchao. Benar, apa yang kamu katakan itu memang benar, dan aku pasti akan mati. Namun sebelum aku mati, aku bisa membunuhmu. Ketua klan Kong Heavenly Clan berkata. Wush wush. Tepat pada saat itu, dua angin puyuh belati tiba-tiba terbang keluar dari bawah. Mereka diarahkan pada ketua klan Kong Heavenly Clan. Itu adalah Zixun Yi. Dia telah dirawat oleh Chu Feng, dan luka-lukanya sekarang sudah disembuhkan. Terlepas dari seberapa banyak kesedihan yang dia alami pada saat itu, dia pasti tidak akan membiarkan kepala klan Kong Heavenly Clan untuk membunuh Ying Mingchao. Dengan demikian, dia sekali lagi bergabung dengan pertempuran. Lebih jauh lagi, mungkin itu karena dia ingin menyelamatkan kekasihnya, dan serangannya bahkan lebih mengesankan dari sebelumnya. Melebih-lebihkan kemampuan sendiri, ucap kepala klan Kong. Dihadapkan dengan serangan Zixun Yi yang bahkan lebih kuat, ketua klan Kong Heavenly Clan hanya mendengus dingin.
Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, dan dua belati ancestor armamen Zi Sun Yi terlempar ke udara. Sama seperti ini, ia dengan mudah mengalahkan serangan terkuat Zi Sun Yi. Menjerit. Tepat pada saat ini, kepala klan Kong Heavenly Clan mengulurkan telapak tangannya dan membuat gerakan meraih. Segera, Zi Sun Yi pun menjerit. Kepala klan Kong Heavenly Clan sebenarnya berhasil meraih leher Zi Sun Yi dari jauh. Selanjutnya, dia langsung memindahkannya ke arahnya. Melihat adegan ini, Ying Mingchao berteriak. "Berhenti!" teriaknya. Namun karena semakin dia panik, kepala klan Kong Heavenly Clan menjadi lebih puas. Dia memandang Ying Mingchao dan berkata, "Aku hampir lupa memberitahumu hal ini. Bukan saja aku bisa membunuhmu, tapi aku juga bisa membunuh Chu Feng dan wanita ini. Yo, sekarang setelah aku melihat lebih dekat, gadis ini cukup menarik. Tidak heran kamu dan orang dari Bloodskale Monstrous Clan itu sangat peduli padanya," ucap kepala klan Kong. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala klan Kong Heavenly Clan melemparkan pandangannya ke arah Zi Sun Yi. Selain itu, tidak diketahui apakah dia melakukannya dengan sengaja, atau mungkin dia merasakan itu dari lubuk hatinya. Akan tetapi, ekspresi sesat benar-benar muncul di matanya. Kemudian, dia berbalik ke arah Ying Mingchao dan berkata, "Ying Mingchao, aku bertanya-tanya, apakah kamu sudah tidur dengan kecantikan ini? Tidak apa-apa jika tidak. Meskipun aku pasti akan mati, tapi aku masih punya waktu. Aku akan membiarkan kamu menikmati pertunjukan selama periode waktu ini," ucap kepala klan Kong. "Apa yang kamu rencanakan?" teriak Ying Mingchao dengan marah, dan panik juga muncul di matanya. "Apa yang aku rencanakan? Aku berencana untuk bermain-main dengan wanita kamu tepat sebelum kamu," balas kepala klan Kong. Saat ketua klan Kong Heavenly Clan berbicara, dia meraih bahu kiri Zi Sun Yi. Kemudian, terdengar suara pakaian Zi Sun Yi yang robek. "Aku akan membunuhmu," teriak Ying Mingchao. Melihat ini, niat membunuh yang sangat intens meledak di mata Ying Mingchao. Namun sayangnya, dia benar-benar dalam genggaman kepala klan Kong Heavenly Clan. Tidak peduli seberapa marahnya dia, tidak peduli seberapa banyak dia berjuang, dia hanya bisa tetap tergantung di atas persenjataan leluhur kepala klan Kong Heavenly Clan. Dia benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun kepada kepala klan Kong Heavenly Clan. "Apakah kamu marah? Ayo, marahlah sesuka hatimu. Aku justru akan menodai istrimu tepat di hadapanmu," ucap kepala klan Kong. Setelah ketua klan Kong Heavenly Clan selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mengulurkan tangannya ke arah Zi Sun Yi. Bang! Namun, tepat pada saat ini, ledakan menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari langit. Saat berikutnya, awan hitam mulai melonjak ketika aura yang sangat kuat mulai memancar dari tubuh Ying Mingchao. "Kamu!" Melihat Ying Mingchao saat ini, ketua klan Kong Heavenly Clan tertegun. Dia terkejut setelah menemukan bahwa, mata Ying Mingchao tidak hanya memancarkan niat membunuh yang luar biasa, tetapi mereka juga memancarkan cahaya hijau gelap. Cahaya itu tidak menyerupai apa yang mungkin berasal dari mata manusia. Tapi sebaliknya, itu seperti cahaya yang dipancarkan oleh mata binatang buas. Bukan hanya itu saja, bahkan ada cahaya hijau gelap di dalam awan hitam yang bergelombang di langit. Pada saat itu, Ying Mingchao meraih persenjataan leluhur yang telah menusuk tubuhnya dengan tangannya. Kemudian dengan dagingnya yang terbalik, dia dengan paksa menarik persenjataan leluhur keluar dari tubuhnya. Melihat itu, kepala klan Kong Heavenly Clan buru-buru pindah untuk mengambil armamen leluhurnya. Dengan susah payah, dia berusaha untuk mendorong armamen leluhurnya kembali ke tubuh Ying Mingchao. Namun ketika dia mencoba untuk melakukannya, dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak mampu melawan Ying Mingchao. Kekuatan Ying Mingchao saat ini telah sepenuhnya melampaui kekuatannya sendiri. Dentang! Tiba-tiba saja, darah berceceran di mana-mana. Ying Mingchao tidak hanya berhasil menarik keluar persenjataan leluhur itu, namun ia bahkan secara langsung mengambil persenjataan leluhur itu dari kepala klan Surgawi Kong. Bergemuruh. Pada saat itu, gemuruh di langit semakin menusuk telinga. Dan bahkan bumi mulai bergetar hebat. Cahaya hijau gelap di awan tumbuh lebih terang dan lebih cerah. Samar-samar, Chu Feng melihat wajah binatang buas dari awan hitam yang bergelombang. Itu adalah wajah yang sangat besar, wajah itu praktis menutupi seluruh langit, dan menutupi seluruh Kong Heavenly Clan. Itu adalah wajah serigala. Namun, aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada serigala. "Kekuatan ilahi!" seru Chu Feng.
Tatapan Chu Feng segera berubah. Meskipun cahaya hijau gelap di langit mengeluarkan sensasi yang sangat dingin dan menindas, tapi Chu Feng bisa mengatakan bahwa itu adalah kekuatan ilahi. Namun setelah mencapai ranah immortal sejati, baik kekuatan bloodline surgawi dan kekuatan ilahi semuanya akan dibatasi. Bagi Ying Mingchao untuk dapat menggunakan kekuatan ilahinya, itu berarti bahwa ia telah benar-benar membatalkan batasan yang telah ditempatkan oleh ranah immortal sejati pada dirinya. Tidak, ini mustahil. Bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan ilahi kamu? Seru kepala klan Kong. Pada saat itu, kepala klan Kong Heavenly Clan mulai panik. Kulitnya menjadi pucat, dan tubuhnya mulai menggigil. Dia bahkan bergerak mundur berulang kali. Dia dapat merasakan bahwa, aura Ying Mingchao saat ini telah sepenuhnya melampaui auranya sendiri. Aura itu terlalu kuat. Aura itu berada di puncak peringkat 2 True Immortal. Kemungkinannya selain dari peringkat 3 abadi sejati, maka tidak ada yang bisa bersaing dengan Ying Mingchao saat ini. Aku akan membuatmu membayarnya, kata Ying Mingchao sambil menggertakkan giginya. Pada saat itu, ketua klan Kong Heavenly Clan menjadi benar-benar panik. Dia terkejut setelah menemukan bahwa, mata Ying Mingchao tidak hanya berubah menjadi hijau gelap seperti binatang buas, bahkan giginya memancarkan sinar hijau gelap. Selain itu, giginya yang tajam seperti yang dimiliki binatang buas. Namun demikian, ketua klan Kong Heavenly Clan ingat betul bahwa Ying Mingchao adalah manusia, dan bukan binatang buas ataupun monster monstrous. Sial, tiba-tiba saja, kepala klan Kong Heavenly Clan tiba-tiba berbalik. Dia sebenarnya berencana untuk melarikan diri. Mengaum. Tepat pada saat itu, seperti binatang buas, Ying Mingchao melompat di udara dan menerkam kepala klan Kong Heavenly Clan. Kecepatannya terlalu cepat. Dalam sekejap, dia tiba di belakang ketua klan Kong Heavenly Clan dan membawanya ke bawah. Kedua pria itu jatuh dari ketinggian di langit dan menghantam tanah. Setelah mendarat, Ying Mingchao segera menggigit leher kepala klan Kong Heavenly Clan. Menjerit, darah segera berceceran, dan kepala klan Kong Heavenly Clan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Namun sayangnya, itu baru permulaan. 1 gigitan, 2 gigitan, 3 gigitan, 10 gigitan, 100 gigitan. Ying Mingchao bereaksi seolah-olah dia benar-benar menjadi binatang buas. Dia menggunakan giginya untuk merobek tubuh kepala klan Kong Heavenly Clan. Terlebih lagi, giginya itu mampu menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Dengan demikian, teriakan kepala klan Kong Heavenly Clan segera memenuhi seluruh klan Kong Heavenly. Hanya dalam sekejap mata, semua daging di tubuh ketua klan Kong Heavenly Clan telah terkoyak. Namun demikian, Ying Mingchao tidak berhenti di situ. Dia mulai menggigit tulang-tulang kepala klan Kong Heavenly Clan, dan dengan paksa menggigit mereka. Kebencian Ying Mingchao terhadap kepala klan Kong Heavenly Clan tampaknya terlalu dalam. Seolah-olah dia hanya bisa mengurangi kebenciannya dengan meminum darah, dan memakan daging kepala klan Kong Surgawi. Mingchao, kamu. Pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa Zi Sunyi memiliki tatapan yang sangat rumit. Itu sudah jelas, dia tergerak pada saat itu. Setelah semua, itu semua karena Ying Mingchao telah menjadi seperti itu. Ini secara tidak langsung mengungkapkan betapa pentingnya dia dalam hati Ying Mingchao. Persetan, melihat situasinya buruk, kepala klan Zhou Heavenly Clan berbalik dan mulai melarikan diri. Chu Feng, kepala klan Zhou Heavenly Clan itu melarikan diri, si ratu segera memanggil perhatian Chu Feng. Biarkan dia melarikan diri, balas Chu Feng. Chu Feng sebenarnya juga memperhatikan pelarian itu. Namun, dia tidak mau repot untuk memperhatikannya. Pertama, Chu Feng tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan kepala klan Zhou Heavenly Clan untuk melarikan diri. Bahkan jika kepala klan Zhou Heavenly Clan terluka parah, dia tetap peringkat 2 True Immortal. Dengan demikian, Chu Feng masih tidak dapat mengalahkannya. Adapun Ying Mingchao, dia sudah diliputi kemarahan. Dengan demikian, hanya ada kepala klan Kong Heavenly Clan di matanya. Karena sudah begitu, dia tidak bisa mempertimbangkan hal-hal lain. Bahkan jika Chu Feng menarik perhatiannya bahwa ketua klan surgawi Zhou melarikan diri, Ying Mingchao masih tidak akan memperhatikannya. Chu Feng mengerti keadaan Ying Mingchao saat ini dengan sangat baik. Dia sudah mengamuk, dan dia menjadi gila. Jiwanya benar-benar dipenuhi oleh kemarahannya, dan dia tidak lagi mampu berpikir dengan jernih. Pada saat itu, hanya ada satu hal di benaknya. Yaitu, dia ingin membuat ketua klan Kong Heavenly Clan membayar harganya.
Adapun yang lainnya, dia sama sekali tidak peduli. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.